Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kebiasaan untuk melibatkan Tuhan. Kebiasaan yang baik menghasilkan kehidupan yang baik dan berhasil, sedangkan kebiasaan yang buruk pastilah menghasilkan kehidupan yang buruk dan penuh kegagalan. Melibatkan Tuhan bukanlah sebuah momentum dalam kehidupan kita yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, namun melibatkan Tuhan adalah sebuah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Mari melibatkan Tuhan dalam segala apa yang kita pikirkan, kerjakan, maupun kita katakan, karena orang yang selalu melibatkan Tuhan akan menemui keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita adalah sebuah tindakan untuk kita mau terus melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Pertanyaan, mengapa kita harus melibatkan Tuhan setiap saat? Yang pertama, karena kita terbatas. Siapapun kita dengan segala kehebatan, keahlian dan kemampuan kita, sadarilah bahwa kita tetap adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Kehidupan kita mudah untuk digoyahkan dan berubah. Karena itulah, setiap saat kita perlu sebuah pegangan untuk kita tetap kuat, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan kita tidak terbatas dan dapat diandalkan. Kesadaran akan keterbatasan diri akan membawa kita untuk selalu sadar akan kebutuhan kita untuk melibatkan Tuhan dalam semua hal perencanaan kita. Yang kedua, menyingkirkan kekhawatiran. Kekhawatiran seperti menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Keterbatasan manusia untuk bisa mengendalikan sesuatu membuat kekhawatiran itu muncul. Khawatir akan kegagalan dan hal-hal lainnya akan sangat membuat kita lemah dan tidak memiliki keberanian untuk melangkah. Namun ketika kita melibatkan Tuhan dalam semua perencanaan dan tindakan kita, maka di sanalah kita akan belajar untuk memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam penyerahan diri itu ada iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan menolong kita untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Kita tidak perlu khawatir bukan karena kehebatan kita, namun semuanya karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepastian. Karena itulah dengan melibatkan Tuhan, kita akan menyingkirkan kekhawatiran dan memilih percaya kepada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan senang dengan anak-anak-Nya yang melibatkan Dia. Tuhan selalu senang kepada anak-anak-Nya yang mau bergantung dan memohon pertolongan kepadanya. Mengandalkan Tuhan bukan hanya untuk kebaikan diri kita, namun juga kesenangan Tuhan. Tuhan membenci orang yang sombong,
namun Tuhan senang dengan anak-anaknya yang rendah hati menyadari keperluan akan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari belajar untuk melibatkan Tuhan, dimulai sejak pagi hari ketika kita bangun dari tidur. Biarlah kita bertanya kepada Tuhan, hal-hal apa atau prioritas mana yang harus kita lakukan. Bertanyalah kepada Tuhan, keputusan-keputusan apa yang harus kita buat, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan biarlah sepanjang hari itu, kita tidak melewati kehidupan seorang diri, namun ada Tuhan yang kita libatkan dan menyertai kita. Bila ada hari-hari di mana kita gagal untuk melibatkan Tuhan, jangan pernah berputus asa. Segeralah mulai untuk mengambil komitmen yang baru untuk melibatkan Tuhan. Karena melibatkan Tuhan adalah keputusan setiap saat. Saudaraku, Yeremia 17, ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Jadi, melibatkan Tuhan mengajarkan kita bahwa kita selalu membutuhkan Dia. Melibatkan Tuhan bukan ketika Anda merasa lemah dan tak berdaya. Melibatkan Tuhan artinya kita membiarkan Dia memimpin seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dan rencanakan. Melibatkan Tuhan akan menolong kita di saat-saat pikiran kita buntu, di saat hati kita sedang kacau, di saat rasanya pertolongan sudah tidak ada, maka Tuhan pun akan berbicara kepada Anda dan akan menuntun Anda. Sebagai orang percaya yang mengasihinya, biar kita selalu menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dan biarkan Dia memimpin kita. Saudaraku yang terkasih, biarkan kehendak-Nya yang jadi, dan biarkan rencananya yang terlaksana. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami,
bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.